Hello everyone, saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen pada PT Unilever Indonesia Tbk. Jadi, apa itu PT Unilever Indonesia? Unilever bergerak di bidang manufaktur, distribusi, dan pemasaran produk seperti produk bahan masak yaitu Bango dan Raiko, produk rumah tangga yaitu Pixal, Wipol, Sunlight, dan Pepsodent, produk minuman yaitu Sariwangi, Buavita, dan Lipton, produk makanan yaitu Skippy, Walls, dan Magnum, produk perawatan untuk tubuh yaitu Lux, Dove, Vaseline, dan X. Berikut ini adalah brand-brand yang dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut. Visi dari PT Unilever yaitu berfokus pada consumer, customer, dan community. Hingga kemudian muncul visi dari PT Unilever yaitu to become the first choice of consumer, customer, and community. Untuk menjadi pilihan pertama bagi konsumen, pemasok, dan komunitas. Visi dari PT Unilever yaitu pertama, menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Berikut ini sejarah dari PT Unilever. Pada tahun 1933, Unilever didirikan dengan nama Lever Zip Fabricant NV. Selanjutnya pada tahun 1980, Unilever merubah nama menjadi PT Liver Brothers Indonesia. Dan Unilever merubah nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Pada tahun 2008 sampai sekarang, PT Unilever menggunakan sistem SAP ERP yang besar, brandnya mencapai sampai 400 brand dan mencapai 1000 distributor dengan net sales 43 triliun dan net profit 7,2 triliun. Dan sekarang kami akan membahas tentang sistem informasi di PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, ini kami akan membahas tentang ERP atau yang disebut Enterprise Resource Planning yang mengaiti dengan Business Intelligence. Untuk pembahasan ERP adalah sebuah software sistem informasinya yang bertujuan untuk mengintegrasikan beragam proses bisnis menjadi lebih efisien untuk diolah dan digunakan. SAP menggunakan modul-modul sebagai berikut, yaitu yang pertama, Production Planning, yaitu untuk rencana production. Yang kedua, Warehouse Management, yaitu untuk manajemen gudang. Yang ketiga, Finance dan Controlling, yaitu untuk keuangan dan pengendalian. Yang keempat, Human Resource Management, yaitu untuk sumber daya manusia. Dan yang kelima itu adalah Business Warehouse, yaitu gudang bisnis. Keuntungan yang didapat dalam ERP yang pertama adalah semua modul sudah terintegrasi satu sama lain, sehingga meningkatkan efisien sistem dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, meminimalisir stok produk dan pemborosan produk. Yang ketiga, SAP R/3 yaitu sudah meliputi seluruh proses IT yang dibutuhkan pada bidang manufaktur, perencanaan, logistik, finansial, dan pelaporan. Selanjutnya ada BI atau Business Intelligence, adalah sebuah business analytical tool yang membantu dalam pengaksesan, pengolahan, pemvisualisasian, dan pembuatan report data perusahaan. Keuntungan dari BI sendiri ialah yang pertama, mempermudah akses dan pengolahan data, yang kedua, mempercepat akses dan pengolahan data, dan yang ketiga yaitu memungkinkan pembuatan visualitas data dan report yang memudahkan pihak perusahaan untuk memahami data. Untuk
Metode sistem informasi pada PT Unilever Indonesia yaitu menggunakan CRM, yaitu Customer Relationship Management. CRM adalah sebuah strategi sistem informasi yang secara khusus membahas mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dengan customer dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang ada. Fungsi pada CRM yaitu yang pertama, mengkualifikasikan pemasaran pada sasaran, yang kedua, penjadwalan serta penelusuran surat pemasaran, yang ketiga, membantu dalam pengelolaan dan menganalisa data dan customer, yang keempat, mendukung kegiatan sales, marketing, customer service, training, dan HRD. Dan untuk keuntungan dari CRM yaitu yang pertama, service yang lebih cepat, yang kedua, penggunaan budget lebih terkontrol, yang ketiga, mampu meningkatkan profit perusahaan, dan yang keempat, yaitu mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk klasifikasi CRM pada PT Unilever sendiri yaitu CRM operasional atau front office, berhubungan dengan relasi perusahaan dengan pelanggan secara langsung, contohnya penggunaan website Unilever, dan CRM analitik untuk back office yaitu berhubungan dengan pelanggan secara tidak langsung, seperti menganalisa kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya ada Astute Solution Reading Dialog. Astute Solution Reading Dialog adalah software linguistik yang dapat mengontrol pesan, memberikan jawaban lebih cepat, dan mengumpulkan data customer, sehingga Unilever bisa meningkatkan pengalaman dan pengumpulan data customer. Untuk pendukungnya itu, untuk mendukung proses CRM yang dilakukan Unilever, terus meningkatkan layanan customer dalam bidang linguistik, dan sebagai sarana pengumpulan data customer. Dan selanjutnya ada IMC atau Integrated Marketing Communication. IMC adalah sebuah strategi pemasaran sistem informasi yang mengintegrasikan semua saluran komunikasi perusahaan menjadi satu. Untuk proses IMC sendiri ialah yang pertama, Analysis of Promotion Program Situation, yang kedua, Analysis of Communication Process, yang ketiga, Budget Determination, yang keempat, Develop IMC Program, dan kelima yaitu Integrate and Implement IMC. Untuk selanjutnya ada sistem CRR atau Corporate Social Responsibility, suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Manfaat sendiri dari CRR yaitu meningkatkan citra perusahaan, kedua memperkuat brand perusahaan, yang ketiga mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, yang keempat membedakan perusahaan dengan pesaingnya, yang kelima menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan, yang keenam membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan, dan terakhir meningkatkan harga saham. Dan keuntungan Unilever untuk Indonesia yaitu yang pertama memberikan lapangan pekerjaan, yang kedua berkomitmen dalam melestarikan lingkungan yang berkelanjutan, yang ketiga mengurangi kemiskinan, keempat mendukung dan memberdayakan petani kecil, dan kelima berupaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada hubungan antara PT Unilever dengan Bursa Efek Indonesia, yaitu Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Saat ini Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang memiliki lebih dari 40 brand dan juga 9 pabrik juga bisa yang bertempat di area industri Jabodeka, Cikarang, Runggut, dan Surabaya. Pemanfaatan SDM dalam PT Unilever itu sendiri yaitu sumber daya manusia adalah mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Kualitas kerja berarti sebuah pekerjaan tidak hanya cukup aman dan cukup bayarannya, tetapi juga mencapai tingkat memadai dalam persyaratan baik fisik maupun psikologis. Komitmen bersama adalah baik manajemen maupun masyarakat, karyawan sama-sama berjuang mencapai tujuan-tujuan bersama. Kepercayaan bersama tercermin dari kebijakan ketenagakerjaan yang layak dan terdokumentasi yang ditetapkan secara jujur dan adil demi kepuasan manajemen dan karyawan. Dan
Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe ya.